Kristus, ada seorang anak kecil yang diajari oleh mamanya itu untuk belajar belanja. Ya, belanja dekat-dekat rumah lah, kira-kira beberapa rumah dari rumah mereka itu ada toko kelontong kecil gitu. Anak kecil ini diajari untuk, nak nanti kamu belanja ini ya, suruh diberi uang dan belanja gitu ya. Dia jalan kaki karena rumahnya, tokonya dekat dan satu kampung begitu. Anak ini keluar sampai pintu gerbang, dia tutup karena sibuk dengan menutup pintu, lupa lagi. Aduh, mama tadi itu nyuruh beli apa ya? Kayaknya ada yang saya ingat, ada yang enggak. Balik lagi ke mamanya, tanya, masuk lagi, ma tadi suruh belanja apa saja? Oh, kamu nanti harus belanja ini, dengarkan baik-baik, ini, oke. Keluar lagi, dia ingat. Kita kecil, waktu kecil pasti ingat, pasti juga begitu. Mau dekat toko ketemu teman-temannya yang ngasih main lato-lato ya. Tek. Dia tertarik, disuruh lagi, ini cobaan kamu bisa, ini kamu juga bisa pasti. Dia nyoba bentar, loh saya ini pergi ke toko itu disuruh mama kok lupa lagi. Habis pegang lato-lato ini lupa lagi. Balik lagi ke rumah, mama tadi nyuruh apa? Loh kamu kan tak beritahu. Iya lupa, tadi ketemu teman-teman mainan lato-lato bentar. Loh makanya jangan mainan dulu, dengarkan langsung belanja. Dengarkan ya, ini. Keluar lagi, ketemu teman-temannya, nanti saya masih suruh ya. Akhirnya ya sampai depan pedagang itu ingat lagi, ya sudah lumayan. Mamanya sengaja tidak mau memberi catatan untuk belanja itu ya. Itu kan hanya kurir, tapi mamanya itu ngajari anak kecil ini supaya belajar mendengarkan apa yang dikatakan mamanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita juga diajak kembali untuk belajar mendengarkan sabda Tuhan ya, mendengarkan betul. Minggu pertama kemarin kita melihat bagaimana peristiwa mistik Yesus yang digoda oleh iblis ya. Demikian juga minggu ini kita diajak melihat peristiwa mistik Yesus yang di atas Gunung Tabor bertemu dengan Musa dan Elia, nenek moyangnya ya. Dan para murid itu terpukau dengan itu. Tapi yang sungguh penting sebenarnya mau diingatkan melalui Injil itu adalah bagaimana Petrus itu ndak karpe dewe. Ya kan, Petrus ini alangkah indahnya lebih baik kita tinggal di tempat ini. Kita ini, kami akan buatkan satu kemah untuk engkau, Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tapi Tuhan itu mengatakan kepadanya, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan tidak jadi itu membuat kemah di atas Gunung Tabor itu. Yang jadi adalah mereka kemudian disuruh berdiri oleh Yesus dan diajak turun. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana dari peristiwa mistik di atas Gunung Tabor itu mau dipercayakan kepada para murid dan kita semua, ditunjukkan betul bagaimana Allah itu mempercayakan kebenarannya kepada Tuhan Yesus. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yang kita harus dengarkan ya seperti apa yang Tuhan katakan, dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus ini. Dan itu yang perlu bagi kita untuk mendalami kembali bagaimana sabda Tuhan dalam kehidupan kita, memposisikan Kristus ini dan sabdanya sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan kita dan menyelamatkan. Kita bisa melihat bagaimana ada teladan, bagaimana orang mendengarkan sabda Tuhan ini
dan sungguh memperoleh apa yang diharapkan gitu. Dalam bacaan pertama itu bagaimana Abraham digambarkan. Dia itu meninggalkan segala kemapanan. Ini kan Abraham ini kan sudah pengusaha peternak di Ur Kasdim, Mesopotamia. Tapi mendengarkan sabda Tuhan, pergilah tinggalkan semua itu, pergilah ke tanah terjanji. Kamu akan kubuat keturunanmu dan kamu akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Dan pesannya juga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Luar biasa. Dan di akhir kita mendengar dari bacaan pertama bagaimana itu Abraham melaksanakan sabda Tuhan itu kan, digambarkan. Maka berangkatlah Abraham sesuai dengan sabda Tuhan. Maka berangkatlah Abraham sesuai dengan sabda Tuhan itu, dan benar janji yang dikatakan Tuhan melalui sabdanya itu terpenuhi. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu yang mau dipercayakan kepada Anda dan saya juga, mendengarkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya dalam masa Prapaskah ini. Kita diingatkan kembali sebenarnya kita memiliki pedoman, kita memiliki pegangan yang sungguh-sungguh kuat, yaitu sabda Tuhan yang di dalam kitab suci. Apa yang memang dia katakan, dia nyatakan melalui Tuhan Yesus dalam Injilnya itu jelas. Sehingga dalam bacaan kedua itu sangat jelas dikatakan bahwa kita ini memperoleh keselamatan itu karena belas kasihnya. Dan yang kedua adalah sungguh di dalam Injilnya Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak akan binasa. Ya kalau pengen selamat, ya peganglah apa yang dikatakan ajaran dari Santo Paulus ini. Karena Injilnya inilah yang membuat kita itu dipatahkan dari maut kita dan kemudian diarahkan pada hidup yang tidak dapat binasa gitu. Allah mempercayakan kebenarannya, dan itu lalu kita diajak bagaimana mendalami sabda Tuhan itu. Ya seperti belajar seperti anak tadi, mendengarkan itu tidak sekali, tapi berkali-kali. Ya, mendengarkan, oh rama aku sapal lah Injil itu, oh rama aku sapal itu, duduk apalan, dibaca ulang saja. Mendengarkan, nanti akan mendapatkan kekuatan rohnya, mendapatkan maknanya. Kita itu begitu sombong dengan merasakan kalau sudah hafal, sudah khatam kitab suci, saya beres itu. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Justru dimaksudkan adalah untuk menemukan betul apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan dari arti literal dari kitab sucinya. Tapi sabda Tuhan itulah melalui kitab suci itu apa pentingnya untuk kehidupan kita, apa yang kita dapat peroleh maknanya gitu. Ya. Makanya ya di dalam situasi saat ini gampang sebenarnya. Anda punya HP, Anda punya penanggalan liturgi, Anda punya kalender-kalender Katolik itu kan tertulis bacaan-bacaan harian, itu saja dibaca sudah. Kalau itu aja dibaca saja. Mungkin sekali, butuh lagi dibaca 2 kali. Itu ada sesuatu yang kita peroleh, ada kekuatan kebenaran dari Tuhan, ada sesuatu yang terus mengarahkan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan berulang-ulang, ya seperti kita dicuci juga kan berulang-ulang. Anda kalau mencuci itu kan tidak hanya sekali seret gitu. Diusek-usek nih. Berulang-ulang. Sama. Karena itu mengikis kebodohan kita, mengikis juga kesombongan kita, mendengarkan sabda Tuhan diulang-ulang. Juga mengikis apa yang menjadi kesesatan hati kita, hidup kita, pikiran kita. Jadi mungkin tidak sekali, 2 kali begitu. Ada umat yang begitu sombong, tapi bukan umat SMTB. Kenapa kok tidak ikut pendalaman iman masa Prapaskah? Sudah pernah tahun lalu. Ini sombongnya. Kok tidak ikut lagi pendalaman kita? Sudah pernah kok tahun lalu. Ini ya bukan persoalan sudah pernah dan kemudian prestasi. Enggak. Anda kan ikut pendalaman iman, ikut pendalaman kitab suci kan tidak dapat sertifikat gitu. Enggak.
Itu untuk keselamatan kita, supaya kita itu tidak menjadi bodoh, tidak menjadi sesat. Terus dengarkanlah dia supaya memperoleh keselamatan itu. Karena dengan Injilnya digambarkan tadi, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, disitulah Anda dan saya itu lalu kemudian selalu diarahkan pada yang benar gitu. Ya melenceng-lenceng dikit bolehlah, tapi mendengarkan diarahkan lagi pada yang benar. Belok dikit diarahkan. Sabda Tuhan kok ngomongnya gini ya, padahal maksud saya itu begini. Ya, seperti anak kecil tadi itu lupa lagi, terganggu dengan yang lain, diarahkan pada yang benar. Tantangan milenial kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang di abad informasi saat ini, kita itu tidak kekurangan bahan, tidak kekurangan info, tidak kekurangan materi, tidak kekurangan cara. Kita itu banyak mendapatkan informasi sehingga sampai dikatakan hidup kita ini kebanjiran informasi. Banyak yang kita buka kalau macam-macam, dari grup, dari internet, dari macam-macam, dari TV macam-macam, banyak. Kita itu kebanjiran informasi. Kepo dan lain-lain itu membuat kita itu pengen tahu segala hal seperti Tuhan sendiri gitu kan. Sampai lalu tidak ada waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang begitu sederhana ada di dalam kitab suci, ya, kadang-kadang tidak divideokan, tidak bentuk animasi, itu kan enggak. Anda kadang-kadang dan saya ini kadang-kadang sukanya jadi kuliner rohani, konsumen aja, mendengarkan dari TikTok, pendeta yang ngomong, katekis yang ngomong, ini ngomong tentang ini, tentang itu. Ayo kita itu hening sejenak dan sebagainya. Anda sudah dimasakkan oleh orang lain untuk dimasukkan telinga Anda. Wis masakan itu. Tapi bahan bakunya kitab suci dan Anda bisa membuat sendiri itu, mendengarkan sendiri itu bisa. Enggak perlu dikonsumsikan orang lain, dimasakkan orang lain. Ketemu Tuhan dalam kitab suci, sendirian bisa. Kita ini senengannya konsumen, jadi konsumen terus. Coba buka kitab suci, dengarkan betul, Anda bisa kok sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini sederhana sekali. Tuhan hadir dengan jalan-jalan sederhana, dengan membaca, merenungkan. Di situ kita di masa Prapaskah diingatkan kembali, ini loh aku hadir. Kalau kamu sederhana, rendah hati mendengarkan, tidak membanding-bandingkan, sungguh mendengarkan dari Dia sumber utamanya, kita diselamatkan. Karena Injil itu mematahkan maut dan memberikan kita hidup yang tidak binasa menurut Santo Paulus. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini banyak bingungnya, Anda yang tidak tahu arah dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda yang takut untuk melangkah karena sesuatu yang gak jelas. Mungkin ada satu sumber yang belum Anda buka, mendengarkan kebenaran dari Tuhan. Semoga dalam masa Prapaskah ini kita bertobat dengan membuka kembali kitab suci, mendengarkan langsung dari Tuhan sendiri, dan dengan rendah hati kita diarahkan pada kebenaran, dan semoga semakin terkikis kesesatan-kesesatan kita dan kita diselamatkan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.